wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 28 Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan 30 November 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Taman Bahagia, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik, membahas tema Mafatihur Rizq fi Dhawil Kitabi was Sunnah, kunci rezeki berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Taman Bahagia yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah permasalahan yang kalau dilihat dari aspek kehidupan seorang muslim dan juga dari keilmiahan seorang muslim, ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan akidah, pada saat yang bersamaan berkaitan dengan ibadah, dan juga berkaitan dengan muamalah,
serta berkaitan dengan adab dan akhlak. Jadi tema ini tema yang penting karena mencakup 4 aspek kehidupan manusia. Akidah, yaitu jazmul qalbi ala tauhidillah azza wa jal wa ma yata'allaqu al-imanu bihi min ghairi syak. Akidah adalah keyakinan qalbu yang teguh tentang tauhid Allah azza wa jal dan apa saja yang wajib diimani di dalam qalbu tanpa ada keraguan di dalamnya. Maka membicarakan rezeki ada kaitannya dengan akidah yang akan saya bahas nanti. Kemudian ibadah adalah ghayatul dhulli wal khudu' ma'al mahabbah, yaitu puncak pengabdian, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai rasa cinta. Itu yang disebut dengan ibadah. Ghayatul khudu' wadzul ma'al mahabbah lillahi subhanahu. Mengabdi kepada Allah dengan penuh ketundukan, kepatuhan, disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kunci rezeki ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun muamalah adalah hubungan antar sesama manusia ataupun dengan hewan ataupun dengan jin ataupun dengan makhluk-makhluk lainnya. Tema kita kunci rezeki ada hubungannya dengan muamalah. Bagaimana seorang muslim saat mencari rezeki dia bermuamalah dengan selainnya dari manusia, baik dia muslim ataupun kafir, atau mencari rezeki dengan melalui perantara binatang-binatang yang dia gunakan untuk mengais rezeki. Adapun tema ini berkaitan dengan adab dan akhlak. Adab adalah aqwal wa a'mal al-mahmudah allati syara'aha Allah azza wa jal fil Islam. Ucapan, perbuatan yang terpuji yang disyariatkan oleh Allah azza wa jal. Itu adab dan akhlak. Akhlak adalah sifat yang ada di dalam diri kita, yang dia akan keluar tanpa berpikir panjang karena sudah terpatri di dalam dirinya. Seperti akhlak penyabar, akhlak bersyukur, penyabar saat dapat musibah, bersyukur saat dapat nikmat, akhlak tawakal, bersandar qalbu hanya kepada Allah, akhlak pemalu, sifat yang menghantarkan seseorang untuk meninggalkan hal-hal yang terlarang dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tema kita ini penting sekali lagi saya katakan karena berkaitan dengan 4 aspek kehidupan manusia muslim. Berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Sebelum kita masuk kepada apa saja kunci-kunci rezeki di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka patut diperhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama adalah pengertian rezeki. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, rezeki artinya adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan. Itu arti rezeki. Berarti rezeki bukan hanya uang, kesehatan,
juga rezeki. Sandang, pangan juga rezeki. Ketenangan hidup juga rezeki. Dan bagi kita sebagai seorang muslim, termasuk rezeki adalah dimudahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu rezeki. Makanya Allah berfirman tentang ayat ibadah, ayat pengabdian diri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Sebagian ustaz cuma baca sampai sini. Kalau kita lanjutkan ayatnya, ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ayat yang ke-57 58 kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aku tidak menginginkan dari mereka rezeki dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang nyata. Ini menunjukkan bahwa rezeki bukan hanya uang, bukan hanya emas, bukan hanya perak, bukan hanya harta benda. Rezeki mencakup seluruh yang dipakai untuk memelihara kehidupan. Bahkan kadang-kadang harta benda tidak ada apa-apanya dibandingkan hati yang tenang. Seorang banyak harta, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, disebabkan karena tetapi tidak menyebabkan dia nyaman hidupnya. Kenapa? Karena hatinya tidak tenang. Hatinya tidak tenang. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Ada apa mas? Ngomong di sana. Ganggu saya nanti. Ngomong sama panitia. Kenapa? Wonten apa? Nggih. Biar selesaikan urusannya dulu. Nggih. Nah, mungkin ada yang penting dari tadi memberikan isyarat ke situ. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Akan tetapi kekayaan adalah dengan perasaan yang lapang, hati yang nyaman. Kadang orang terlihat luas rezekinya. Rezekinya banyak, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, kilauan dan kiloan. Perak juga demikian. Tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Perasaannya tidak nyaman, tidak tenang. Dikejar-kejar, kesulitan bernafas, pusing, tidur tidak tenang. Gara-gara perasaannya tidak. Menunjukkan bahwa perasaan yang lapang, nyaman, tentram, nafas yang dalam, itu adalah rezeki. Karena dia untuk memelihara kehidupan. Nah, ini patut diperhatikan kata-kata rezeki. Makanya para ulama mengatakan rezeki secara istilah syariat dari bahasa Arab adalah kullu ma yantafi'u bihil insan. Segala sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh manusia, itu rezeki. Anak rezeki. Alangkah sedihnya, mohon maaf,
yang belum diberikan rezeki oleh Allah berupa anak. Sudah menikah puluhan tahun, belasan tahun, tidak dapat rezeki anak. Ya. Jadi ingat baik-baik, poin pertama dalam tema kita ini, rezeki bukan melulu harta, uang, emas, perak yang bisa memelihara hidup kita, yang bisa membahagiakan seseorang. Bahkan saya katakan sekali lagi, laisal mut'ah laitasis sa'adah al-mut'ah. Kebahagiaan bukan melulu pada kegemerlapan duniawi. Ya, kebahagiaan bukan melulu kepada harta benda. Artinya gini, orang bahagia tidak mesti harus banyak harta benda. Harta benda tidak menjamin orang bahagia. Banyak orang yang diluaskan rezekinya. Ada yang rumahnya seperti lapangan sepak bola. Megah. Di Banjarmasin ada orang punya rumah 5 tingkat. Rumah satu orang. Di dalam rumahnya itu dikatakan ada 70 miliar cash. Karena para pengusaha-pengusaha tambang banyak uangnya. Apakah menjamin kebahagiaan? Tidak. Buktinya apa? Sebagian dari mereka yang dilapangkan sandang pangan harta bendanya mencari kebahagiaan di luar rumahnya. Naik ke atas gunung. Ngapain? Biar bahagia. Pergi ke ujung lautan. Menyelam ke dalam lautan. Ngapain? Biar bahagia. Dia tinggalkan itu harta benda yang luar biasa. Atau lebih parah lagi, kalau itu dinaik ke atas gunung, ke lautan, menyelam, itu mungkin perkara yang mubah, yang dibolehkan. Ada lagi orang diluaskan rezekinya, tapi tidak bahagia. Akhirnya mencari kebahagiaan dengan dugem. Masuk diskotik. Kemudian dengar musik gedek, duk-dak, 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 duk. Untuk mencari apa? Bahagia. Kata bahagia. Maka ingat baik-baik. Dari definisi rezeki, akhirnya kita ambil pelajaran. Bahagia adalah urusan qalbu. Bukan urusan harta benda. Banyak orang-orang yang dilihat oleh orang lain sempit rezekinya, sempit harta bendanya, makan secukupnya, tapi dia bahagia. Kalau tidur sangat nyenyak. Ya. Nah, ini bagus dipahami dengan menarik oleh para kaum ibu-ibu. Sampaikan ini kalau bapak ibu, bapak-bapak yang istrinya tidak hadir, anak-anak perempuannya sampaikan. Bahwa laisatis sa'adah al-mut'ah. Kebahagiaan bukan dengan harta benda. Kebahagiaan dengan iman, amal. Dengan perasaan yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radhiya bima qasama Allah takun aghnan nas." Jika siapa saja yang rela dengan apa yang Allah bagikan, kamu menjadi manusia paling kaya. Meskipun tidak punya rumah megah, mobil mewah. Siapa yang
puas dengan pemberian Allah, dia menjadi manusia yang paling kaya. Itu kapan seseorang bisa seperti itu? Ketika dia memahami pengertian rezeki. Makanya aneh kadang-kadang orang sampai bunuh ibunya, ngancam membunuh ibunya gara-gara tidak diberikan motor yang dia minta karena malu terhadap teman-temannya. Nah, itu perlu dididik tentang urusan rezeki. Rezeki itu tidak melulu harta benda. Bahkan seseorang dimudahkan beribadah, itu rezeki. Seseorang sempit harta bendanya, tapi dia bisa dengan harta benda yang sempit tersebut bersedekah, itu rezeki. Dia bisa bersedekah, itu rezeki. Bukan hartanya rezekinya, tapi dia bisa bersedekah dalam keadaan yang sempit, itu rezeki. Dimudahkan ibadah dalam keadaan yang sempit, itu rezeki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, ayyus sadaqati a'zam? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Juhdul muqil, kata beliau. Sedekah yang penuh dengan perjuangan saat kesedikitan harta. Sedekah saat itu, dalam keadaan seperti itu, itulah rezeki. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-sadaqatu burhan. Sedekah bukti iman. Kalau orang diluaskan rezekinya, banyak sedekahnya, maka mungkin bisa dianggap wajar. Tetapi ketika dia sedikit harta, masih tetap bersedekah. Sedikit harta, masih tetap dia gunakan untuk ibadah. Itu rezeki. Saya punya kawan, beliau punya usaha travel umrah. Beliau bercerita suatu cerita yang menarik. Kata beliau, ada orang datang, Ustaz, ke travel kami. Kemudian beliau mengatakan, saya ingin mendaftar haji mendaftar umrah bersama istri saya. Berapa harganya? Sekian. Lalu beliau kasih duit. Mohon maaf Pak, ini belum cukup. Kemudian beliau buka baju, dan di baju tersebut ada kain yang melilit perut beliau. Kemudian beliau keluarkan emas kecil-kecil, mungkin cincin, mungkin anting, emas kecil-kecil dikumpulkan. Hanya untuk bisa berangkat ke tanah suci. Kemudian beliau berkata, ini mas, mudah-mudahan sisanya bisa digunakan saya dan istri pergi umrah. Sehingga sebelum kami meninggal, kami bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini rezeki. Perasaan untuk bisa beribadah dalam ketersempitan, rezeki. Bagi orang yang diluaskan rezekinya mungkin itu tidak terasa. Paham maksud saya, Pak? Maka pegawai saya Ustaz datang ke kantor, ke dalam. Bos, ya cukup bos. Tapi saya bilang kepada pegawai, sudahlah. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Subhanallah. Akhirnya beliau mengatakan, ini harta terakhir saya. Akhirnya pergilah. Otomatis tidak seperti orang yang punya bekal, punya uang, bisa shopping sana, bisa belanja sini, bisa jalan-jalan ke sana kemari. Dia hanya ingin menginjakkan kakinya sebelum meninggal 2 tanah suci. Dan subhanallah, Allah tidak membiarkan hambanya untuk berjuang sendirian. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti langsung, karena di situ ada yaj'al lahu. Yaj'al fi'il mudhari', kata kerja langsung. Niscaya langsung Allah kasihkan kepada dia jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa yang terjadi para ikhwah?
Orang tersebut akhirnya dikenal dalam kelompoknya orang yang tidak mempunyai bekal untuk pergi, hanya biaya perjalanan. Pulang membawa hadiah yang banyak, paling banyak daripada seluruh yang berangkat bersama beliau. Kenapa? Karena Allah tidak akan biarkan hambanya berjuang sendirian. Setiap dari Jawa mengasih, Pak, ini hadiah, bawa pulang ya Pak. Ya hadiah. Itu yang kadang susah dipahami oleh sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hitungannya selalu hitungan matematik manusia. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita tidak berhitung sebagaimana hitungan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfakkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam 1 biji, menumbuhkan 7 bulir, dikalikan 100, kemudian dikalikan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hitungan keberkahan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pantas Rasulullah SAW bersabda, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti iman. Ini aku sedekahkan, nggak tahu esok makan apa. Tapi ini orang di hadapanku nggak bisa makan sekarang. Sedekah dia. Nggak tahu dia bisa makan. Itu berkah, itu rezeki. Maka ini sindiran kepada orang yang disempitkan rezekinya, diluaskan rezekinya, masih terlalu banyak pikiran-pikiran. Inikah, tapi nggak jalan-jalan. Jadi kemudahan beribadah, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan menjauhi maksiat, dijauhkan maksiat, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya kawan-kawan kerja di perusahaan minyak di Arab Saudi. Kadang kalau sudah masuk perusahaan di Arab Saudi, perusahaan minyak tersebut, dia malas untuk keluar. Kenapa? Kerjaannya mudah. Kemudian sholat berjamaah tepat waktu setiap hari. Bisa umroh di akhir pekan. Kalau orang mungkin di kota-kota besar kalau mau umroh pergi ke puncak-puncak tempat dingin. Ini enggak. Weekend umroh. Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang Allah engkau dustakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenikmatan beribadah, mudah menjauhi maksiat, itu rezeki yang kadang-kadang lebih mahal, lebih berharga dibandingkan emas, perak, uang, harta benda, rumah megah, mobil mewah yang dibangga-banggakan orang. Ini para ikhwah, ini harus dipahami betul-betul permasalahan. Makanya saya katakan permasalahan rezeki ini mencakup 4 aspek kehidupan manusia. Itu poin pertama. Jadi poin yang pertama, pengertian rezeki segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh manusia. Dari situ kita akhirnya mengambil pelajaran turunannya bahwa rezeki bukan melulu harta. Bahagia bukan urusan banyak uang, banyak harta benda. Bahagia urusannya iman dan amal. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat banyak bagusnya rupa kalian, banyaknya harta kalian. Yang Allah lihat adalah iman di dalam qalbu dan amal ibadah kita. Baik. Poin yang kedua, sebelum kita membahas tentang kunci rezeki di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu kita sebagai seorang Muslim wajib meyakini pemberi rezeki satu-satunya adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan Allah rezekinya tanpa batas.
Baik rezeki yang berupa harta benda, sandang pangan, atau rezeki yang berupa ketenangan kalbu, rezeki berupa kenyamanan dan kemudahan untuk beribadah, melakukan, menjauhi maksiat, itu semua datang dari Allah. Allah satu-satunya yang memberikan rezeki. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya kita berbicara tentang harta, uang, emas, perak. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nama-namanya yang husna. Salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna adalah Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Ar-Razzaq artinya alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra. Yang memberi rezeki, kemudian rezeki tanpa habis, tanpa batas. Itu namanya Razzaq. Jangan takut habis rezeki Allah Subhanahu. Kemudian Rasulullah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa huwa khairur raziqin." Dialah Allah sebaik-baik razik, pemberi rezeki. Apa bedanya Razzaq dengan Razik? Razzaq adalah Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada hambanya. Siapa saja dengan rezeki yang banyak tanpa batas. Sedangkan Razik adalah Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki yang cocok untuk hamba-hambanya. Si fulan diberi anak yang banyak, si fulan tidak diberi anak. Karena memang cocoknya nggak punya anak menurut ilmu Allah Tabaraka wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah pemberian Allah kepada kalian. Hadis riwayat Imam Hakim. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam baca ayat, "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada yang dikehendakinya seluruhnya anak-anak perempuan. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya seluruhnya anak laki-laki. Seperti kulo Pandawa Limo. Semuanya anaknya laki-laki ibu itu. Mama rahimahullah. Saya yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga. Rupanya habis yang ketiga, ada yang ngompor-ngomporin, bikin lagi mungkin perempuan. Maka setelah yang ketiga, 10 tahun setelah ketiga, keluar lanang malih. Makanya antara generasi ini dengan ini beda. Ya. Kemudian yang keempat dan kelima keluar, laki-laki semuanya. Zukuran inathan. Ummu istri saya seluruhnya perempuan. Cuma satu laki-laki. Yang paling terakhir. Ngumpul kami berdua, keluarlah 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya, subhan. Yuzawwijuhum inathan, aw yahabu liman yasha'u inathan, wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya rezeki berupa anak perempuan semua. Rezeki berupa anak laki-laki semua. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inathan. Atau Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah mengakhiri ayatnya, lihat. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman. Dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya mandul, tidak punya rezeki. Kemudian Allah mengakhiri ayatnya, innahu alimun qadir. Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Allah maha mengetahui si fulan pantasnya punya anak sekian, si fulan bagusnya tidak punya anak, si fulan pantasnya sekian rezeki dari harta dari anaknya. Allah mengetahui dan Allah maha kuasa atas itu semua. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah satu-satunya pemberi rezeki.
Dari mana kita tahu itu? Karena dari sifat Allah dan dari nama Allah. Nama Allah apa tadi? Ar-Razzaq. Dan boleh Bapak berdoa dengan menggunakan nama ini. Ya Razzaq urzuq. Ya Razzaq urzuqni. Wahai yang rezekinya tanpa batas, tidak pernah habis, berikan rezeki kepadaku. Boleh juga berdoa, ya khairur raziqin, urzuqni. Wahai sembaik-baik pemberi rezeki, yang lebih tahu ini cocoknya untuk saya atau tidak. Karena ada begini, Pak. Ada orang diberi rezeki oleh Allah kesehatan. Karena memang Allah tahu kalau dia sehat, dia bisa taat kepada Allah. Ada orang yang tidak disembuhkan oleh Allah, dan itu pada saat yang bersamaan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau dia sehat kufur, ayo pilih mana? Sehat kufur, sakit Islam. Kulo peleh sehat Muslim. Ada ayat hadis qudsi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Allah berfirman, "Inna min ibadi man law a'taituhu sihhah la afsadathu sihhah." Ada dari hamba-hambaku yang kalau aku berikan kesehatan, kesehatannya merusaknya. Maka sudah sakit aja deh. Biar banyak doanya. Biar banyak tawakalnya, bersandarnya kepada Allah. Karena dia makhluk-makhluk yang termasuk kalau diberikan kelebihan sedikit langsung busuk, tidak ada. Maka Allah turunkan itu dengan penyakit, kemiskinan, kekurangan harta, dan seterusnya. Subhanallah. Ini kan urusan akidah, Pak. Dan itu dalil disebutkan oleh Allah dalam surah Asy-Syura ayat 49. Kemudian nama-nama Allah tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 57. Kemudian juga disebutkan oleh Allah di dalam ayat surat Al-Maidah ayat 114, wa anta khairur raziqin, dan engkau ya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian juga disebut oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 58, yaitu wa innallaha lahuwa khairur raziqin, dan sesungguhnya Allah dialah yang benar-benar pemberi rezeki yang terbaik. Saya ingin bertanya tadi, apa bedanya Razzaq dengan Raziq? Siapa yang masih ingat? Biar saya bisa minum, Pak. Nah, Kalau Razzaq maha pemberi rezeki tanpa batas. Kalau Ar-Raziq maha pemberi rezeki bagi mereka yang cocok. Memberi rezeki dengan kecocokan, dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang, saya pernah ke Jepang, Tokyo. Kemudian ada orang ketemu dengan saya, panitia. Ustaz, saya udah 5 tahun belum punya anak. Apa yang harus saya lakukan? Sudah mulai banyak janda-janda menawarkan diri. Rondo-rondo menawarkan diri. Gimana? Saya bilang, berhaji antum dari sini. Dari Jepang. Jangan dari Indonesia. Dari Indonesia antrinya lama. Mudah-mudahan pemerintahan sekarang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena sekarang urusan haji di bawah bagian tertentu, tidak langsung di bawah Kementerian Keagamaan. Dan itu permintaan kita dari dulu kepada pihak yang berwenang. Karena kita tahu di lapangan bagaimana. Dan di Arab Saudi pun ada Kementerian Haji khusus. Maka saya bilang berhaji. Doa di Arafah. Insya Allah Allah kabul. Maka pergi dia dari Jepang. Pada tahun itu juga saya berhaji ketemu. 3 bulan pulang, maka 3 bulan istrinya hamil. Dan kembar.
Begitulah Allah kalau sudah memberi rezeki, khairur raziqin. Seperti Nabi Zakaria memberikan Yahya, kemudian istrinya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aslahna lahu zaujah. Jadi kalau Allah itu kasih rezeki yang terbaik untuk orang tersebut, yang paling cocok, bukan yang mesti harus yang paling banyak, enggak, yang paling cocok untuk orang tersebut. Itulah makna dari khairur raziqin. Nah, sedikit menyimpang, saya juga punya kasus, ada kawan saya yang ketika saya berkunjung ke rumahnya, anak-anaknya masih kecil, padahal umur beliau lebih daripada saya. Saya nanya, Ustaz, anaknya masih kecil, antum terlambat punya anak atau terlambat menikah? Enggak, terlambat punya anak, Ustaz. Setelah menikah 4 tahun, tahun yang kelima baru punya anak. Dan di situ terdapat pelajaran. Ini mungkin pelajaran bagi yang belum mendapatkan rezeki. Anak. Kemudian beliau mengatakan kepada istrinya, Dek, sayang, kita sudah usaha selama 4 tahun ini. Dan selama 4 tahun itu pula istrinya setiap bulan stres. Sedih. Karena setiap kali haid berarti nggak hamil. Setiap kali haid nggak hamil. Selama 4 tahun. Sedih selalu. Usaha sana sini. Kemudian sang suami berkata, mohon maaf, tahun depan jika belum punya anak, saya akan mencari cocok tanam yang lain. Saat itu istrinya terjadi pada dirinya apa? Bukan diceraikan, bukan. Terjadi pada diri istri, kolbu istri apa? Hasbi Allah. Putus asa minta bantuan kepada seluruh yang ada di dunia ini. Dan bergantung hanya kepada Allah. Akhirnya tahun depan hamil. Kadang kita itu berdoa harus begitu dulu, Pak. Karena kadang kita ngangkat tangan sama Allah, tapi hati kita masih bergantung kepada sebab A, B, C, D, si fulan. Akhirnya doanya nggak benar-benar tulus kepada Allah. Karena masih ada perasaan, masih bisa bantuan di situ. Lihat perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, Innal karb, sesungguhnya kesulitan. Idza ishtadda wa tanaha wa ta'azam. Kalau semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar kesulitannya, apapun urusannya, fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Maka pada saat itu terjadi putus asa di dalam kalbu seorang hamba untuk minta bantuan kepada makhluk. Sampai ada ucapan, ya Allah, saya sudah capek, terserah engkau. Nah, sampai ada itu di dalam kalbu. Cari perasaan itu, Pak. Dan biasanya perasaan itu hanya ada di tengah lautan. Naik kapal sebesar apapun, terombang-ambing oleh ombak. Pada saat itu hanya nggak bisa, internet nggak ada, sampai detik ini tidak ada alat yang bisa mengangkat kapal, menyelamatkan kapal di tengah lautan yang luar biasa tersebut. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, jika mereka naik kapal, دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, datang ombak, maka mereka berdoa dengan tulus murni hanya kepada Allah. Saat itu Allah selamatkan. Nah, itu salah satu cara berdoa agar dikabulkan dengan cepat doa kita. Dan ini nanti akan saya bahas di Bondowoso atau di Jember atau di Lumajang, saya lupa. Pokoknya ini safari dakwah tapal kuda kata mereka, kata panitia ini. Saya ikut-ikutan aja sama ini. Nggak tahu dibawa kemana, nggak tahu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Berdoa dalam keadaan kalbu kita putus asa minta bantuan kepada makhluk. Karena kita ini, Pak, kadang diajari ustadz kita sudah bagus. Ya.
kita jangan berdoa kepada orang sudah mati. Ya Ustaz, kami sudah kerjakan. Jangan percaya kepada tukang ramal, dukun, tukang sihir. Iya Ustaz, kami tidak percaya. Bagus sudah. Jangan pakai jimat. Iya Ustaz. Tapi masih bergantung kepada makhluk. Terutama orang-orang yang kita anggap bisa memberikan kebaikan duniawi untuk kita. Terlalu bersandar kepada si fulan, karena si fulan diluaskan rezekinya. Terlalu bersandar kepada si fulan, karena dia adalah atasan saya. Terlalu siapa? Ya. Bahkan kadang-kadang ditelepon. Siapa? Ditelepon pada nunduk-nunduk kepada makhluk. Mana tauhidnya? Mana sandaran qalbunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana yang dikatakan oleh Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Lihat Rasulullah SAW. Ketika di dalam perang Ahzab dikatakan kepada Rasulullah SAW, semua faksi-faksi kesyirikan dan kekufuran dari ahlul kitab Yahudi Nasrani, kemudian setelah itu orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang penyembah-penyembah berhala, semuanya menyerang kota Madinah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Qalu hasbunallah wa ni'mal. Benar-benar bersandar kalbunya pada Allah. Saat itu dikabulkan doa. Putus asa minta bantuan kepada makhluk. Dan itu adalah hasil dari perenungan kita yang kedua. Bahwa rezeki pemiliknya hanya Allah Tabaraka wa ta'ala. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu pada surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas. Innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang beriman, yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah berkumpul pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kalian kepada mereka. Maka fazadahum iman. Bertambah kepada mereka keimanan. Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim, Pak. Ini setiap khutbah Idul Adha saya kadang-kadang menceritakan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu Raja Namrud memerintahkan kepada seluruh penduduknya mengumpulkan kayu bakar. Mengumpulkan kayu bakar. Bahkan ada ibu-ibu yang belum hamil, dia bernazar kepada Allah. Ya Allah, kalau saya diberikan anak hamil, saya akan bawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Akhirnya yang mengumpulkan kayu bakar sangat banyak. Dinyalakanlah api, otomatis apinya sangat besar. Nabi Ibrahim dilempar pakai apa? Menjanit, ketapel yang sangat besar. Ketika dilempar, mau masuk api, datang penolong yang menawarkan bala bantuan. Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, hal laka hajah? Wahai Ibrahim, ada hajat engkau? Apa kata Ibrahim? Imamul Muwahhidin, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid, yang mentuluskan ibadahnya hanya kepada Allah, yang sangat bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, amma ilaik fala wa amma minallah fabala. Adapun aku minta pertolongan kepada engkau wahai Jibril, makhluk yang sama dengan aku, la, enggak. Adapun aku minta dari Allah, maka itu yang sepatutnya harus aku lakukan. Akhirnya masuklah beliau. Datanglah pertolongan Allah. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Dingin bukan hanya sekedar dingin, karena orang kalau masuk freezer mati. Bardan wa salaman. Dingin yang mendatangkan keselamatan. Ini poin yang kedua, Pak. Maka jangan pernah minta rezeki kecuali dari Allah.
Karena hanya Allah yang memberi rezeki. Jangan pernah minta rezeki kepada jin, malaikat. Jangan minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Adakah pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Jawabannya tidak ada. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 3. Hanya Allah memberi rezeki. Jangan minta kepada selain Allah. Saya pernah ditanyai oleh orang di Sumatera, "Ustaz, kami perlu uang." Lalu kami diberi arahan agar memberikan sesaji untuk jin agar dapat harta. Hartanya emas, Ustaz. Maka saya bilang, dapat nggak? Dapat, Ustaz. Tapi tidak manfaat. Emasnya tidak mau ada orang yang beli. Tapi dia emas. Tidak berkah. Kalaupun dapat minta dari selain Allah, tidak mendatangkan berkah. Allah satu-satunya pemberi rezeki. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, urusan rezeki carilah yang halal. Kenapa? Karena semua rezeki dan semua ketetapan sudah ditentukan oleh Allah di dalam kitab, namanya apa? Al-Lawh Al-Mahfuz. Ya. Jadi tugas kita cuma mencari yang halal. Nominalnya tidak akan berubah, Pak. Tidak berubah. Yang mencuri bukan berarti dia menambah rezekinya. Enggak. Rezekinya memang ketetapannya segini nih. Cuma kalau dia mencari dengan yang halal, dia akan tetap dapat segini. Mencari yang haram, dia akan tetap dapat segini. Ustaz, bagaimana itu bisa terjadi? Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal tersebut mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Alim, memiliki ilmu yang ilmu pengetahuannya tanpa batas. Allah ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun idza kan kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya. Allah mengetahuinya. Dengan ilmu itulah Allah bisa menetapkan takdir-takdir makhluk. Maka Pak, pesan yang ketiga, rezekimu sudah ditentukan oleh Allah, carilah yang halal. Karena mencari dengan cara yang haram tidak akan pernah menambah rezeki. Saya tanya Pak, yang korupsi itu kira-kira nambah nggak rezekinya dari yang sudah ditetapkan? Apalagi pungli-pungli. Sekarang udah nggak malu-malu lagi Pak. Minta. Pernah suatu ketika ada orang mengurus perizinan untuk sebuah instansi. Perizinan, sekolah, lembaga pendidikan. Langsung ditanya. Langsung diberikan list. Ini sekian untuk pimpinan kami. Ini sekian untuk kami. Nanti untuk visitasi kami minta makan ini. Nggak boleh Pak. Haram hukumnya. Dan bahaya makan harta haram itu sangat panas. Tidak mendatangkan rezeki sama sekali. Tidak mendatangkan keberkahan sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yamhaqullahu riba." Allah menghancurkan harta riba. Wa yurbis shadaqah. Dan Allah memperbanyak harta yang disedekahkan. Bagaimana cara Allah menghancurkan harta riba dan harta-harta haram lainnya yang diambil dengan cara yang haram? Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim mengatakan ada dua cara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala an yudhibahu bil kulliyah. Allah akan nolkan nominal hartanya. Allah habiskan hartanya. Yang kedua, an yudhiba barakata mali fala yantafi'u biha. Allah akan habiskan berkah hartanya. Nominalnya masih banyak tapi enggak manfaat. Tidak mendatangkan berkah. Contoh,
dibuat rumah, rumahnya kebakaran, dibuat usaha, usahanya dikebulin orang, dibuat nikah lagi, istrinya yang kedua, ketiga selingkuh, untuk menyekolahkan anak, anaknya paling bandel, tidak nurut di sekolah, dan seterusnya, nggak berkah, dan cepat habis. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini poin yang ketiga. Urusan rezeki carilah yang halal. Kenapa? Karena rezeki kita sudah apa? Ditentukan oleh Allah. Apa dalilnya para ikhwah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Dia dikumpulkan di perut ibunya sebagai nutfah, percampuran air mani dengan sel sperma perempuan, 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan ba'da dzalik. Kemudian 40 hari selanjutnya menjadi 'alaqah, yaitu segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari selanjutnya, 120 hari menjadi segumpal daging. Tsumma yursilullahu ilaihil malak. Lalu Allah mengutus malaikat kepada si daging tadi. Yanfukhu fihi ruh. Lalu malaikat meniupkan ruh pada daging tersebut. Jadilah dia seorang janin. Tsumma yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajali wa amali syaqiyyun aw sa'id. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk malaikat tersebut menuliskan rezekinya. Kita janin, Pak, rezeki kita sudah ada. Kemudian ajalnya, kemudian perbuatannya, kemudian nasibnya, baik atau semalang, sengsara ataupun bahagia. Sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat yang harus kita pahami baik-baik. Rezeki, jangan pernah rezeki kita takut diambil oleh orang lain. Kalau kita sudah usaha semaksimal mungkin, ternyata hasil usahanya tidak sesuai dengan apa yang diprediksikan, berarti itu memang bukan rezekimu. Rezeki tidak pernah tertukar, nggak pernah tertukar. Kita sudah usaha nih, modal banyak, planning bagus, kemudian pengamatan penelitian tentang usaha ini bagus. Kira-kira nih bulan ini dapat 100 juta. Ternyata dapat 30 juta. Nggak sampai kepada prediksinya. Bahkan setengahnya nggak sampai. Maka yakini baik-baik, rezekimu tidak pernah tertukar. Dan engkau akan mendapatkan rezekimu secara sempurna sampai mati. Tidak ada rezeki si fulan diambil oleh si fulan. Nggak ada. Semuanya menyempurnakan rezekinya. Ini air sisa setengah ini, kalau memang Allah takdirkan bagi saya untuk meminum air ini, lalu saya tinggal di Masjid Taman Bahagia, lalu saya kemana-mana sampai akhir hayat saya, 1 hari lagi saya meninggal dalam takdir Allah, dan saya masih punya rezeki ini, saya akan datang ke Probolinggo untuk minum ini. Habis itu mati. Percaya atau tak? Imani atau enggak? Harus. Innan nafsan lan tamut hatta yastakmila rizqaha, kata Allah. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. 5 menit lagi. Ini baru pendahuluan. Kuncinya belum. Baru pendahuluan rezeki. Tidak akan pernah. Maka jangan pernah putus asa dengan rezeki. Sebagian orang putus asa dengan urusan rezeki. Jangan pernah putus asa, para ikhwan. Mungkin begini ukurannya nih. Dalam pandangan kita ya. Kita udah usaha. Rezeki yang paling bagus kita dapatkan di sini. Tapi usaha kita baru sampai sini. Jangan putus asa. Karena sebentar lagi dapat yang paling bagus. Karena kita kan manusia, ilmunya Allah yang maha mengetahui. Jangan putus asa tentang rezeki. Jangan takut, jangan insecure. Apalagi di zaman sekarang. Generasi Z, milenial, generasi Alpha. Z itu yang lahir tahun 2000-an, Pak.
Kemudian generasi Alpha yang lahir tahun 2010. Anaknya sekarang umurnya 14-an tahun, ya, 13, 14. Ibu bapaknya generasi Z. Nah, lengkap sudah itu. Ya, generasi yang suka main HP. Yang suka main media sosial. Apa-apa curhat di media sosial. Hey guys, saya tadi begini guys. Ah, itu generasi itu tuh. Ya, umur 20-an, bapak ibunya, kemudian anaknya umur belasan. Coba antum perhatikan ya di media sosial. Sebentar ya guys, saya mau cerita. Tadi saya parkir, kemudian diambil oleh tukang parkir di depan Indomaret, Alfamaret guys. Cerita sama orang. Bukan cerita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Pak, urusan putus asa dari rezeki, perhatikan baik-baik ya Pak. Mudah-mudahan ini inspirasi banget. Ini saya ambilkan dari perkataan ulama salaf di dalam kitab Hilyatul Awliya. Qala ba'dus salaf. Sebagian ulama salaf berkata, ulama salaf itu ulama berapa sih? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Yang paling terakhir meninggalnya 221. Ada yang mengatakan 257 Hijriah. Ya, abad ketiga Hijriah lah, begitu intinya. Mereka berkata, salah seorang dari mereka berkata, kuntu janinan fi batni ummi. Aku dulu sebagai janin di dalam perut ibuku. Janin berarti sebagai nutfah, alaqah, mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari dikirimkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat. Ini janin. Terus membesar. Aku dahulu sebagai janin di perut ibuku. Wa atani Allahu rizq. Dan Allah saat aku jadi janin, gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan bentukku pun belum ada. Allah memberikan rezeki kepadaku. Hatta yaj'aluhu fi fiyya. Sampai Allah memberikan rezekiku tersebut ke dalam mulutku. Ini Pak, janin itu Pak. Perempuan kalau seandainya tidak hamil, dia haid. Kalau tidak hamil, darah haidnya berubah menjadi asupan makanan untuk si janin. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa meneliti akan hal ini. Bagaimana darah menjadi asupan makanan untuk si janin. Secanggih ilmu kedokteran sekarang belum bisa. Lalu dia dilahirkan setelah 9 bulan. Lalu disusui. Itu yang dimaksud oleh perkataan ulama salaf tadi. Sampai Allah ngasih aku rizkiku, dikasih ke mulutku. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa usaha. Masih lemah. Tapi Allah tetap kasih rizki. Fa'idha kaburtu. Lah, kalau aku sudah besar, sudah gede, kemudian punya tangan, punya kaki, lalu asa'tu dhanni bi rabbi, lalu kemudian aku buruk sangka tentang rezeki terhadap Allah. Fa ayyu 'abdin asyarru minni, maka hamba Allah mana yang lebih buruk daripada aku? Tidak ada. Coba bayangkan kita, janin dikasih makan oleh Allah. Bayi kasih makan oleh Allah. Masa kita sudah besar, dewasa, bisa berjalan, bisa berusaha, punya kaki, punya mata, punya tangan, punya telinga, punya macam-macam. Masa kita putus asa tentang rezeki? La ya akhi. Itu berarti kita sangat apa Pak? Berburuk sangka terhadap Allah. Kita sambungkan dengan tadi, innan nafsa lam tamut hatta yastakmila rizqah. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati sampai menyempurnakan rezeki. Tadi malam saya menyebutkan di Masjid Imam Syafi'i bahwasanya ada orang terperosok ke dalam sumur. Kemudian ditolong, sumurnya sumur kering, ditolong. Kemudian bisa. Alhamdulillah bisa ditolong. Karena di dalam sumur kehabisan oksigen, dia ingin minum, haus. Minum dia 1 gelas. Dengan penuh dahaganya dia minum 1 gelas. Setelah dia minum, kemudian ditanya oleh orang-orang sekitar, bagaimana tadi ceritanya sampai jatuh?
lalu dia praktekkan, jatuh dengan takdir Allah. Yang kedua, mati saat itu. Berarti sisa rezekinya apa, Pak? Lantamut hatta yastakmila rizqah. Seseorang tidak akan pernah mati sampai menyempurnakan rezekinya. Jangan pernah takut, Pak, tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti ada hutang dalam kajian ini karena habis waktunya, ya. Saya sebutkan beberapa secara ringkas saja. Kunci rezeki yang pertama istighfar. Beristighfarlah yang banyak agar seseorang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kunci rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa. Bertakwa artinya mengerjakan dua hal. Apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang dijauhi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Makanya kalau ada orang selagi seret rezeki, coba dia duduk sebentar introspeksi. Kira-kira kewajiban apa yang saya lalaikan? Kira-kira maksiat apa yang sedang saya langgar? Bertakwalah kepada Allah. Yang ketiga, tawakal. Wah, ini permasalahan indah sebenarnya untuk dibahas. Tawakal. Tawakal itu urusan qalbu, Pak. Bukan urusan lahiriah. Coba bayangkan. Nabi Ibrahim tadi kisahnya. Nabi Muhammad SAW tadi kisahnya. Nabi Musa. Di hadapannya lautan. Kemudian di belakangnya 1.000 bala tentara Fir'aun. Sampai kaumnya mengatakan, falamma jam'an, ada ayatnya. Ketika dua pasukan sudah bertemu, falamma tara'al jam'an, qala ashabu Musa. Ketika dua pasukan sudah saling melihat, pasukannya Fir'aun yang mengejar dengan orang-orang yang beriman dengan Nabi Musa. Qala ashabu Musa, pengikut-pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita akan bisa digapai oleh mereka. Bagaimana Musa? Lihat saat itu tawakal. Beliau mengatakan, kalla, tidak sama sekali. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku hamba, bersamaku Robku yang akan memberi petunjuk kepada. Coba bayangkan, Pak, keadaan itu ada pada diri kita. Sudah banyak keperluan, hutang di mana-mana, ada kesempatan dapat rezeki, tapi haram-haram tipis lah gitu. Pilih mana? Saya pernah ditanya oleh kawan yang punya ekspedisi, Ustadz, saya ada tawaran nih Ustadz. Pokoknya kalau saya mengantarkan barang ini, bersihnya Ustadz, dapat setengah M. Barang apa yang diantar? Khomer. Dan khomer yang mengantar termasuk yang dilaknat oleh Allah. La'anallahu syaribaha wa mu'tasiraha wa hamilaha wa hamalahu 'alaiha. Allah melaknat yang meminumnya, yang menuangkannya, yang mengantarnya, yang diantarkan kepada, dilaknat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ngiming-ngiming saya, Ustaz, ini kalau gol Ustaz, 10% untuk pesantren Ustaz. Pas pesantren lagi perlu gak lagi? Gimana coba? Maksudnya, ayo Ustaz kasih fatwa boleh Ustaz, gitu. Pernah juga ada kawan yang ingin buka travel umroh. Ustaz, kami nggak punya modal Ustaz. Tapi kami ingin pinjam di bank konvensional. Untuk berkhidmat kepada jamaah umroh Ustaz. Ustaz nanti jadi pembimbingnya Ustaz. Halal ya Ustaz ya? Halal ya? Minta halal dia begitu. Nggak tahu itu fatwa akan bermasalah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah,
Yang kedua, yang ketiga adalah tawakal kepada Allah SWT. Coba bayangkan antum hadis tentang tawakal ini menarik sekali. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, pasti Allah berikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, pagi hari keluar dalam keadaan lapar. Lihat, antum burung-burung biasanya ada di pohon-pohon. Ya. Kemudian di pagi hari dia keluar, setelah subuh dia keluar. Persis seperti hadis Rasul. Dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan. Sore hari mereka pulang dalam keadaan perut kenyang dan bawa bekal untuk anak-anak. Coba bandingkan burung dengan manusia. Burung cuma punya paruh, cuma punya cakar 2. Tidak semua makanan dia makan. Ya tahu? Cuma bisa makan ulat-ulat kecil, biji-bijian. Tidak semua makanan. Beda dengan manusia. Punya mata, punya telinga, punya lisan, punya tangan, punya kaki. Semua makanan bisa dia makan. Makanya sebagian kampung sapi-sapi kurus gara-gara dimakan oleh manusia. Dedek. Dimakan oleh manusia. Ya, apa dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam? Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, apa namanya? Herbivora. Hewan pemakan daging, karnivora. Hewan pemakan apapun, omnivora. Ada satu lagi, Pak. Hewan pemakan api, menuso. Ngudut. Api dimakan loh, api. Ini ngapunten yang masih ngerokok ya. Api dimakan. Subhanallah. Hah? Setelah itu masih ngeluh, nggak tawakal sama Allah SWT. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Kita ini dari segala sisi menang dari burung. Tapi dia lebih tawakal dibandingkan kita. Bersandar, pokoknya urusan bersandar ini menarik. Dan dia urusan qalbu. Dan bersandar jangan dengan sebab. Sebab itu seperti misalkan kita sakit, minum obat. Bersandar dengan obat. Enggak. Bersandar dengan Allah. Agar obat ini manjur. Paham ya? Bersandarnya bukan dengan sebab. Ingin misalkan bertemu dengan orang yang diluaskan rezekinya agar bisa ngutang. Ngutang bukan minta. Karena kepepet. Boleh nggak ngutang? Boleh tahu orang? Boleh. Kemudian dia minta, dia ingin berhutang. Bersandarnya jangan kepada si kaya ini. Tapi bersandarnya kepada Allah yang membukakan hati si kaya ini agar dia merasa amanah dengan kita sehingga memberikan rezeki atau menghutangi kita. Ada cerita Pak, ya, mungkin tadi malam sudah saya ceritakan juga. Ada cerita Syekh Abdul Razak bin Muhsin. Seorang miskin sering minta-minta kepada penduduk kampung. Penduduk kampung sepakat kalau ada si minta-minta ini kita arahkan kepada yang paling kaya. Datanglah si fulan yang miskin ini yang sering minta-minta. Kemudian diarahkan kepada orang yang paling kaya. Diketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah Bapak fulan, Pak Haji fulan ada enggak? Maka orang tua ruang ada di masjid. Silahkan pergi ke masjid. Beliau sedang di masjid. Datang masuk ke masjid. Dia dapati di pojok sedang begini. Yang katanya kaya sedang minta. Makhluk yang engkau bersandar kepadanya, dia minta juga kepada Ar-Razzaq. Khairur Raziqin. Mintalah sama Allah SWT. Bersandarlah kepada Allah. Pokoknya urusan tawakal ini menarik untuk dibahas. Dan dia melapangkan dada. Memberi semangat. Dan dalam kamus hidup seorang muslim tidak pernah ada kata putus asa. La tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah ilal qawmul kafirun.
Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Yang keempat, nah ini penting. Meluangkan waktu untuk ibadah. Bukan beribadah di waktu luang, enggak. Meluangkan waktu untuk ibadah. Saya beri contoh, Pak. Ya, saya beri contoh. Meluangkan waktu untuk beribadah di pagi hari. Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Adam, irka'li arba'an awalan nahar, akfika akhirahu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Wahai anak Adam, sholatlah untukku di pagi hari 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore hari, sampai malam hari. Coba tebak-tebakan, Pak. 4 rakaat itu sholat nopo, Pak. Sebagian besar bapak-bapak menganggap itu sholat duha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijrah mazhab Hambali, beliau mengatakan, huma indi raka'atul fajri wa fardhatuha. 4 rakaat tersebut menurutku adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sholat subuh. Maka jangan remehkan 2 rakaat sebelum subuh. Dan itu rahasia sabda Rasulullah SAW. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luangkan waktu untuk beribadah, Pak. Luangkan waktu untuk menghafal Quran, membaca Quran, menghatamkan Quran. Luangkan waktu. Dia melapangkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Aku akan isi kalbumu dengan kecukupan. Dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Diurus dulu hatinya oleh Allah agar merasa cukup. Dan aku akan tutup kemiskinanmu. Dan benar-benar Allah tuh hilangkan kemiskinannya. Kalau tidak meluangkan waktu, maka Allah akan isi hatinya dengan terlalu sibuk. Ada orang, Pak, saya pernah kerja di Arab Saudi. Ini benar Ustadz yang Ustadz katakan. Kami itu Ustadz selama kerja di Arab Saudi, jadi jamaah saya waktu itu tenaga kerja. Ada orang sehari satu malam kerjanya 3 kali, Pak. Jadi kita ambil contoh ya. Jam 8 pagi sampai jam 4 kerja. Istirahat sejam sampai jam 5. Jam 5 kerja lagi sampai jam 11. Atau jam 12. Istirahat 1 jam. Jam 2 pagi sampai jam 7. Sampai mereka mengatakan, kami ini Ustaz, di sini pemburu real dan dolar. Nggak ada waktu untuk istirahat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Luangkan waktu untuk beribadah, terutama nanti bulan Ramadan. Kita sekarang Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Luangkan waktu untuk beribadah. Saya sering dapati pengusaha kecil, UMKM. Pengusaha bakso, mie, ayam dan seterusnya. Pak, nanti Ramadan buka nggak, Pak? Enggak buka, Ustaz. Kebiasaan saya setiap bulan Ramadan nggak buka. Kenapa, Pak? Sudah cukup 11 bulan, Ustaz. Allah kasih kita untuk kerja. 1 bulan Allah menginginkan kita lebih dekat dengan masjid, lebih dekat dengan Quran. 11 bulan saya sudah nabung, Ustaz. Dan itu mendatangkan keberkahan. Dan nasihat ini saya dapatkan dari Ustaz Abu Fathi Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Beliau waktu itu ceramah maksudnya seperti ini. 11 bulan Allah kasih waktu kita untuk kerja. 1 bulan Allah menginginkan kita untuk lebih dekat dengannya. Lebih banyak ngangkat tangan, lebih dekat di masjid. Ada sebagian orang yang nggak tahu warna karpet masjid Taman Bahagia. Kenapa? Karena keseringan luar. Nggak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah mengulang-ulang haji dan umrah. Yang keenam, menyambung hubungan rahim. Ini saya pesan. Yang pernah ngaji dengan saya, pernah duduk di majelis saya, harus dekat dengan rahimnya sebelum orang lain.
Contoh saya nih, rahim saya yang atas bapak, ibu, kakek, nenek. Rahim saya yang bawah anak, cucu. Rahim saya yang samping kakak, adik, sekandung, sebapak, seibu. Kemudian turunan ini keponakan, itu rahim tuh. Ya, rahim dekat itu. Keponakan itu seperti anak sendiri. Bibi itu seperti ibu. Kemudian rahim saya samping atas tapi samping paman bibi, saudara-saudari bapak, paman bibi, saudara-saudari ibu, itu rahim. Itu harus dekat. Dan kalau ngasih hadiah kepada mereka harus yang spesial. Seseorang mengatakan kepada kakaknya, kebetulan sang adik lebih kaya, "Kak, ini ada hadiah buat kakak." "Apa, Dek?" "Kulkas." "Alhamdulillah, Dek, kami mau jualan Ramadan ini untuk jualan es." "Iya, Kak, ambil di rumah, Kak. Tapi sebelum dipakai bawa ke bengkel dulu, Kak." Bekas. Kasih bekas, rahim kasih bekas. Jangan kasih bekas pada ikhwan. Taib, itu yang keenam. Yang ketujuh, bersedekah. Semakin banyak sedekah, maka semakin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama saya pernah ngisi judul kajian fikih bersedekah. Salah satu fikih bersedekah adalah jangan asal sembarang sedekah. Salah satu sedekah yang besar pahalanya mensedekahi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena dia akan menggantikan kita nih. Kita akan mati, digantikan oleh generasi-generasi. Siapa yang mau menerangi umat? Siapa yang mau ceramah? Siapa yang mau jawab pertanyaan-pertanyaan umat? Kalau bukan ahli-ahli ilmu agama. Kita biayai dari nol sampai dia jadi, kemudian dia bermanfaat di masyarakat. Setiap kali orang mendapatkan hidayah dari ceramahnya, manfaat ilmunya, orang tersebut dapatkan pahalanya. Nah, ini para ikhwan. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-8, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Innama tunsarun wa turzaqun bi ikhlasikum wa du'afaikum. Kalian itu diberikan kemenangan, diberikan rezeki dengan keikhlasan kalian dan dengan orang-orang lemah kalian. Anak yatim, para janda, ya. Nek wonten rondo nafkah masuk langsung. Ya. Tapi biasanya beraninya cuma di sini, kalau di rumah Mas. Ya. Di sini singa, di rumah kucing. Kemudian yang terakhir, yang ke berapa? Yang ke-9, berhijrah di jalan Allah. Itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ini gimana? Sudah lewat waktunya. Boleh jawab pertanyaan? Boleh? Boleh ya. Bagaimana hukum badal umrah yang dilakukan oleh orang lain? Boleh. Boleh, karena hadisnya itu hadis siapa namanya? Syubrumah. Ada orang berkata di samping Rasulullah SAW, "Labbaika an Syubrumah." Ya Allah, aku menunaikan ibadah umrah atau haji atas nama Syubrumah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa itu Syubrumah? Akhun li au qaribun li. Dia adalah saudaraku atau orang dekatku. Artinya tidak mesti harus keluarga yang membadalkan umrah, boleh siapa saja. Yang penting dibadalkan dan jangan mau dikibulin. Ya, harus dilihat orangnya amanah atau tidak. Jangan asal searching jasa badal umrah. Kemudian kita transfer, kemudian dia cuma foto-foto doang, tidak mengerjakan. Ya, nah ini wallahu a'lam. Nanti dikasih sertifikat. Nah, mudahnya dibuat sertifikat. Jangan mau dibodohin ya. Cari orang yang amanah. Seperti misalkan ada orang yang tapi dengan syarat ya, yang badal umrah itu sudah umrah atau sudah haji sebelumnya. Ya, ada misalkan imam masjid yang sudah haji tapi sudah lama dan ingin sekali umrah, kasih badal haji atau badal umrah. Badal umrah untuk orang tua yang sudah meninggal. Jika anaknya yang berangkat belum mampu, jadi pakai orang lain di travel karena biayanya jauh lebih murah. Si anak sudah umrah sebelumnya. Maka jawabannya boleh saja dengan selain anak. Tetapi tadi syaratnya harus amanah. Kemudian yang membadalkan sudah umrah. Wallahu a'lam. Apa hukumnya rumah subsidi yang dibeli secara angsuran di bank syariah? Saya sudah sering ngomong dengan beberapa
kawan-kawan di bank syariah, mereka mengakui bahwa belum bisa 100%. Kalau ingin 100% itu gini Pak, saya misalkan pembeli, di sini ada bank syariah atau ada bank, atau badan keuangan lah, di sini pemilik rumah. Cara yang halal, saya bisa langsung berhubungan dengan dia, membeli cash atau membeli secara kredit, itu halal. Tapi saya kan nggak punya uang, maka saya minta bantuan kepada habis baterai, habis waktu. Oh, protes mungkin. Suwemen gitu. Pengajian subuh kok suwemen. Enggak Pak ya, bercanda Pak ya. Baik. Nah, saya nggak punya uang untuk beli cash atau beli kredit pun saya nggak punya uang, karena biasanya yang kredit pun harus ada DP-nya besar. Maka caranya agar halal, ini badan keuangan ini membeli rumah. Saya nanti nyicil kepada dia dengan cara kredit, tapi benar-benar dibeli. Sedangkan yang terjadi enggak, badan keuangan ini enggak beli, dia cuma ngutangin saya agar bisa ngasih DP atau bisa seperti semi membeli. Nanti saya nyaur utangnya ke sini, disinilah terjadi riba, paham? Itu ribanya yang tidak boleh. Ya. Nah, kalau di sebagian bank di Arab Saudi seperti Ar-Rajhi, mereka berani beli. Mereka beli apartemen, beli rumah, beli mobil. Bahkan mereka punya lapangan untuk mobil-mobil itu yang mau kredit, dia beli. Nah, sedangkan peraturan undang-undang kita tidak boleh bank-bank ini melakukan transaksi jual beli yang berpotensi rugi atau kredit macet. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya sesyariah apapun, kalau seandainya peraturannya belum dibedakan, ya akan bisa. Nah, itu diakui oleh mereka. Paham ya? Nah, bagaimana Ustaz caranya? Kumpulkan duit. Atau pergi langsung ke orangnya, Pak, saya mau beli Pak. Cuma saya kreditnya 20 tahun. Nah, kira-kira ada yang mau enggak? Demikian ya. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf kepada Dewan Kemakmuran Masjid Taman Bahagia atas terlalu lama. Ya. Sebenarnya tadi juga hanya jam 5:15 saya ingin, tapi ini lebih setengah jam. Semoga dimaklumi karena temanya panjang dan temanya sangat bermanfaat untuk kita. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita ketemu lagi di majelis-majelis ilmu di dunia. Kalau tidak, saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.